Itu kan sama aja kayak pilihan yang wajib, tapi kalau sekarang dibebaskan. Jadi semenjak 2018 saya buat sistem mata kuliah pilihan itu bisa diambil oleh mahasiswa siapa saja, bahkan lintas semester gitu kan. Itu dibebaskan. Nah, saya baru pertama kali kayak ngajar kelas ini ya. Dari semenjak kalian jadi mahasiswa baru sampai sekarang kayak saya baru pertama kali gitu. Karena nama-namanya itu terkesan asing gitu kan. Ini angkatan 2018 berarti ya. Iya, Pak. Dosen Pak. dosen PA-nya siapa? Pak Pak Dasmo, Pak. Dasmi. Oh, Pak Dasmo. Kalau saya dosen PA 2018 kelas ini apa? Reguler pagi yang kelas B nggak salah. Nah, berarti sama. Waktunya zaman-zamannya fisika itu nerima paling banyak MPM 2018. Dulu sampai 180 mahasiswa. Itu rekor itu kan. Rekor se-Indonesia bahkan bisa dikatakan. Karena kan kalau kamu tahu, tanya tetangga sebelah, bahkan di universitas lainnya, yang ngambil pendidikan fisika itu bisa dihitung masih dalam angka 30 lah paling banyak. Kecuali negeri ya, kalau negeri itu pun itu juga menjadi pilihan yang tidak populer gitu kan. Rata-rata mereka hanya sebagai batu loncatan untuk pindah ke program studi lainnya. Nah, sebenarnya mata belajar fisika itu kan nggak harus pintar fisika, enggak gitu kan. Tapi bagaimana cara berpikir secara saintis, ya, berpikir secara fisika, berpikir secara ilmiah itu yang diajarkan. Kalau Anda bertanya apakah saya orang fisika, iya S1-nya, tapi S2-nya saya bukan orang fisika, S2 saya orang evaluasi. Kemudian sekarang lagi studi lanjut juga S3 di evaluasi juga. Jadi, tapi saya akan apa ya, berkaitan riset saya itu tentang evaluasi pengembangan instrumen dalam bidang fisika. Jadi masih ada kaitannya seperti itu. Jadi kalau saudara bertanya fisika kuantum, statistik ke saya udah nggak paham seperti itu. Tapi berkaitan dengan instrumen fisika, insya Allah saya masih bisa membantu. Nah, sambil saya absen, saya buka Sika hari ini. Jadi sekarang kalau sistem Sika yang terbaru ini hanya bisa diisi pada saat jam kuliah saja. Makanya yang minggu kemarin itu kan saya suruh absen di YouTube karena kan dulu sistemnya belum siap yang minggu kemarin. Ini baru siap hari Senin. Oke, saya mau sambil absen sambil bertanya ya. Semoga udah ada mahasiswa. Kuswandi hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kegiatan kamu apa ya? Kalau saya, Pak, untuk kegiatan di hari biasa itu saya ngajar, Pak, Di mana? di Jonggol. Iya di mana? Jonggolnya nama Di sekolahnya atau apa gitu? SMP Arahmah, Pak. SMP Arahmah. SMP Arahmah, Jonggol. Tinggalmu di mana? Kalau untuk tinggal sama di situ, Pak. Kamu ada ini ada kakak tingkat di situ gak sih? Pasar saya ada deh. Eh, ada di kelas reguler, Pak. Tapi di Siapa? kelas di apa namanya? Di informatika. Oh, yang fisika nggak ada ya? Gak ada. Perasaan saya ada di Jonggol, dari Jonggol apa Citerap gitu, saya lupa itu. Pokoknya ada. Oke, makasih Mas Wandi. Udah lama ngajar di situ? Udah lama, Pak. Udah lama. Oke. Semoga lulus tahun ini lah ya. Amin, Pak. Oke, Anantio Dwi Nugroho. Hadir, Pak. Nah, saya ketemu kamu itu pas kemarin nyerahin nilai PPL itu saya baru tahu, oh ini mahasiswa fisika gitu kan. Ternyata kelas non reguler. Sama Kuswandi kemarin, Pak. Sama Kuswandi juga. Iya, Pak. Oh, pantesan lu juga nggak, makanya nggak ngeh gitu kan. Oh, kesehariannya apa? Saya kerja di JNE, Pak. Kerja di JME di bagian daerah mana? Di Bogor, di Oh, Cilengsi. udah Cilangsi. Daerah-daerah sana semua ya. Tapi kalau ke dekat dengan jalur perjalanan saya juga itu kan daerah Jatimulya. Kalau berangkat itulah Cipendawa. Kalau jalan ke arah Bogor Touring juga lewatnya ke arah Citerap sana. Kalau nggak lewat Cari gitu.
Oke, terima kasih. Ricky Hidayat hadir. Iya hadir Pak. Kesehariannya apa, Ricky? Ngajar juga sih Pak Di mana ngajarnya? di SMP Darul Jana sama SMK Istimewa Lembaga Pendidikan Khusus Anak Khusus, Tangerang. khusus anak di Tangerang. Iya Udah lama ngajar di sana? di SMP lumayan sih Pak udah 5 tahun. Kalau di yang SMK baru 4 bulan. Alhamdulillah. Teruskan ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Ricky. Dea Iya Yuniar hadir? Belum ya? Fikri Wahyudi Rahman hadir? Belum. Enda Mariati? Belum. Mahmud Ruslan Setiawan? Hadir Pak. Enda Mariati Oh, tadi hadir. Enda. Oh ya, Enda. Oh ya, Enda. Sehariannya apa, Enda? Sehariannya apa, Enda? Kerja di kantor event organizer Pak. IO, bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang apa? Eh, Kayak misalkan ngurusin event-event besar kayak pertunjukan pameran gitu di kayak contohnya kayak di Autoweek itu kita ya handle sih Pak. Kayak di mana? Kayak di mana? Di Autoweek GCC Oh, siap, pameran siap. mobil, terus kayak ada event pemerintahan juga kita ada beberapa. Wah, mantap, mantap. Kalau kita Kalau ngadain kita event. Oke, terima kasih Enda. terima kasih Anda. Iya Pak. Mahmud Ruslan Setiawan. Terus Ya tadi ada namanya ya. Atau belum on. Nur Fitria Handayani. Belum juga. Murniati. Hadir Pak. Ya, Murniati kesehariannya apa? Kerja Pak di perusahaan otomotif. Otomotifnya apa? Roller bearing Pak. Di daerah mana itu? MM 2100. MM 2100 di Bitung. Iya Pak, betul. Kamu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Taman Aster Pak. Taman Aster di Bitung juga. Iya Pak, betul. Saya sering ke sana sih makan itu sop janda itu. Oh iya Pak, terkenal. Iya. Sekarang harganya 45.000 nggak salah. Iya Pak, 1 bungkus. Ya, makasih Murniati. Oke Pak. Nur Afni, Hadir Pak, ya kesehariannya apa? saya ngajar Pak Di mana? di tempat bimbel, Bimbelnya di daerah? daerah Depok, Oh, Depok. dekat rumah si Berarti tinggal Bimbel di sana. Kalam. Kamu ikut kampus mengajar nggak sih? Iya ikut Pak, Yang angkatan 3 ini? enggak yang angkatan 2 saya. Oh, yang angkatan 2 kemarin. Ini nggak dikonversi Iya. kuliah ini? Emang ini konversi juga ya Pak? Ini nggak, kemarin kamu milih nggak waktu di BKP? Enggak. Oh, nggak, Mbak. Oh, ini tidak dikonversi. Oh, ini nggak ada kemarin. Di KM2 nggak ada. Di KM3 ada mata Iya kuliah. nggak ada deh. Heeh. Ya. Makanya saya nggak milih. Yang ada konversinya IPA terpadu kayaknya. Oh iya. Oke, makasih Afni. Terakhir, Iya. Julendra Puspo Hardianto. Hadir, Julendra? Oke, saya simpan dulu, ntar saya absen lagi. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama di video itu, mata kuliah kita itu mengkaji kajian hasil penelitian gitu kan, baik dalam penelitian pendidikan fisika maupun fisika terapan. Nah, jadi intinya itu gini, nah, nanti perkuliahan ini itu tidak ada ujian secara tulisan, nggak ada lah.
Nanti semuanya itu berdasarkan penilaian performance. Gitu. Performance itu nanti tugasnya itu tugas individu ada 2 yang harus dipresentasikan. Yang pertama, mengkaji sebuah artikel nanti dengan form yang sudah saya siapkan. Yang kedua itu nanti memaparkan, itu nanti dipresentasikan masing-masing individu. Kalau bisa sih satu pertemuan 2 atau 3 orang lah. Nanti biar cepat selesai, nanti masuk ke tugas kedua, bagaimana, nanti saya jelaskan dulu bagaimana mencari keterbaruan dari sebuah riset. Itu nanti juga saudara, nanti saya ajarkan tutorialnya dulu, nanti saudara praktekkan, kemudian saudara analisis keterbaruan riset yang saudara cari itu apa sih, jadi bisa lihat situ, dan nanti saudara paparkan juga perkuliahan kita selesai udah, jadi nggak ada tes ujiannya, jadi tesnya itu penilaian saya ambil dari performa pertama, performa kedua, seperti itu. Jadi saudara nggak perlu mikir, Pak, tugasnya apa? Nah, tugasnya itu sebagai nilai UTS ataupun nilai UAS juga, seperti itu. Itu ya, jadi jelas perkuliahan kita. Ntar ngajar dulu lah, lagi ngajar, nggak ngeliat apa. Nah, mungkin teman-teman udah pada kenal lah nama saya. Mungkin baru kenal nama doang gitu kan, belum kenal secara itu. Kalau saya itu masuk di pendidikan fisika Unindra itu termasuk baru. Jadi waktu kalian masuk 2018, saya juga baru masuk ke fisika 2018. Gitu kan. Tapi bukan jadi dosen baru, saya dosen pindahan dari program studi pendidikan matematika. Dari matematika saya ditarik dulu dipindahkan sama almarhum Pak Dirman, mantan Kaprodi sebelum Pak Dasmo. Saya dipindahkan ke situ untuk membantu akreditasi program studi. Alhamdulillah waktu itu fisika dapat A sampai tahun 2024 kalau salah. Jadi saudara ketika nanti lulus ini memegang akreditasi program studi masih A. Gitu. Nanti kalau saudara lewat dari 2024 ternyata fisika misalkan turun gitu, maka nanti saudara akan lulus dengan akreditasi program studi yang terbarunya seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kenapa pada milih kajian hasil gitu kan? Perasaan saya pas saya cek di terakhir-terakhir kok nggak ada yang ngambil gitu. So, alhamdulillah kok nggak ada yang ngambil. Terus saya ngajar cuma di kelas pagi sama sore doang gitu kan. Ternyata di ekstensi ada juga gitu kan. Kenapa nggak ngambil IPA terpadu gitu kan? IPA terpadu siapa dosennya di ekstensi? Pilihannya. Bu Maria, Pak. Oh, Bu Maria. Kenapa nggak ngambil gitu kan? Lalu pas saya tanya, ada nggak ngambil kajian hasil? Saya tanya Pak Heru Basar, Pak nggak jadi ngambil. Oh, nah ini nggak jadi ngambil. Berarti kan Pak nggak ada yang ngambil mata kuliah saya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini mata kuliah saya itu basic dasar itu kalian lulus lah gitu kan. Pasti udah lulus gitu kalau ngikuti prosesnya gitu kan. Tapi kalau nanti prosesnya tidak berjalan dengan baik ya pasti ada perbedaan penilaian antar individu seperti itu. Tapi saya nggak terlalu saklek dalam ngasih nilai. Beda ketika saya awal-awal jadi dosen itu masih saklek ngasih nilai, kalau sekarang enggak. Bisa ditanyakan sama kakak-kakak tingkatmu gitu kan, ya seperti itu. Nah, kemudian saya pernah mengatakan kalau nggak salah itu kemarin di YouTube itu, jadi tidak ada membedakan ketika Anda non-reguler dengan kelas reguler itu kesempatannya sama sebagai seorang mahasiswa, statusnya sama mahasiswa. Bahkan kalau nggak salah itu kan bahkan banyak mahasiswa non-reguler itu kayak siapa ya? Dulu karena ada Pak Herul Basar udah jadi guru, basicnya dia adalah pendidikan elektro, karena dia ngajar fisika dia harus ngambil S1 pendidikan fisika. Kemudian Revan itu juga yang sekarang baru masuk kemarin. Bahkan saya pernah ngajar itu kakak tingkat saya sendiri gitu kan. Dulu waktu saya kuliah S1 pendidikan fisika, dia angkatan 2 tahun di atas saya. Begitu saya ngajar di fisika ketemu beliau gitu kan. Tetap saya manggil sebagai senior saya meskipun udah berbeda kampus lah, tapi tetap sebagai senior. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman kalau ngajar kelas non reguler itu beraneka ragam gitu kan.
latar belakang pendidikan mereka beragam, ada yang ngajar, ada yang bekerja di bagian apa, bahkan di bagian pabrik atau di bagian perusahaan, itu macam-macam gitu. Jadi saya nggak tahu tujuan kalian ambil mata kuliah di pendidikan fisika seperti apa. Semoga tujuannya itu demi kebaikan kalian bersama, itu seperti itu. Intinya apakah untuk meningkatkan kompetensi ataupun meningkatkan kualifikasi di pendidikan, itu seenggaknya itu tujuannya sama-sama baik lah, seperti itu. Tidak ada tujuan itu untuk yang negatif. Nah, mungkin kalau bertanya apakah dosen itu enak gitu kan jadi dosen, saya pikir lebih enak jadi dosen dibanding jadi guru gitu kan. Karena ketika awal lulus, saya lulus kuliah itu S1 2010 gitu kan. 2010 saya lulus, nganggur, ngelamar kerjaan gak ada yang nerima tahun 2010 itu ya. Saya naruh lamaran itu ke sekolah di Bekasi sama Jakarta itu gak ada yang nerima sama sekali. Alasannya penuh lah inilah gitu. Tapi saya gak putus asa gitu kan. Akhirnya terakhir saya naruh di sekolahan yang paling banyak ditakuti karena sering tawuran gitu. Itu saya keliling naik motor itu. Sengaja ke Jakarta itu saya keliling naik motor, lihat-lihat nama sekolah sama alamatnya, saya catat, terus saya tulis di surat lamaran gitu kan. Itu pertama SMK Negeri 29 Jakarta, STM penerbangan atau STM kapal gitu, yang disebut daerah Blok M. Itu biar saya terakhir, saya bilang saya naruh di sini lah, kalau emang nggak dipanggil nggak apa-apa, kalau dipanggil alhamdulillah gitu kan. Akhirnya karena saya ambil nunggu nggak jelas juga, akhirnya saya memutuskan untuk daftar kuliah lagi S2. Udah saya studi lanjut aja lah daripada ntar nggak dapat kerjaan ataupun ini. Saya studi lanjutnya lulus, akhirnya dipanggil ngajar di sana di STM penerbangan. Selama ngajar 2 tahun, pindah di SMP Yaspar di Pasar Minggu. Habis itu lulus S2 di situ. Terus ngelamar jadi dosen tahun 2014. Sampai sekarang. Nah, kalau dibilang apa? Cara administrasi akademiknya lebih mudahan dosen dibanding guru, harus nyiapin RPP, ngoreksi tugas siswa. Kalau dosen kan nggak terlalu gitu. Karena yang diukur ke mahasiswa itu kan bukan hanya kognitif tingkat rendahnya, tapi kognitif tingkat tingginya, analisis itu kan. Kemudian pokoknya hal-hal yang berpikir tingkat tinggi, beda sama ketika kita mengajar mahasiswa ataupun siswa SMP atau siswa SMA seperti itu. Nanti basic kalian seperti itu kalau nanti mengajar di sekolahan, kalau ingin terjun ke dunia sekolah. Kemudian selain itu, ketika Anda mempersiapkan diri menjadi guru, entah itu nanti jadi guru di sekolah ataupun menjadi guru untuk anak-anak kalian di rumah, itu juga harus memahami beberapa perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Saat ini ada 3 kurikulum yang digunakan di tingkat sekolah berkaitan dengan Merdeka Belajar. Itu ada kurikulum K13 tetap digunakan, ada kurikulum darurat, ada kurikulum prototipe yang sekarang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang harus saudara pahami. Kemudian dulu ada penghapusan, tahu ujian nasional dihapus, sekarang diganti namanya AKM, itu kan, atau asesmen nasional, ada survei karakter, ada pelajar profil Pancasila. Nah, itu harus benar-benar Anda tahu juga gitu, jangan sampai tidak memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Saya akui selama zaman menterinya Pak Nadiem Makarim itu perubahan informasi itu sangat cepat gitu kan, sangat cepat. Bahkan informasi-informasi kegiatan-kegiatan MBKM itu udah tidak menggunakan birokrasi yang berbelit gitu. Artinya Sardi ini pembukaan langsung gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya berpikir mahasiswa lebih tahu duluan dibandingkan institusinya gitu. Itu seperti itu. Jadi sekarang informasi terbuka sangat lebar, bahkan memberikan kesempatan yang cukup luas untuk mahasiswa dalam mengikuti program-program pemerintah. Saya pikir ini bagus gitu kan. Artinya mahasiswa didorong untuk berkegiatan lebih aktif lagi di luar program studi atau di luar kampus, tapi dengan tetap diakui atau dikonversi kegiatan itu ke dalam bentuk
pembelajaran kuliah. Terus jadi saudara nggak rugi gitu kan, udah ikut kegiatan di luar, mungkin dapat insentif, dapat uang kuliah tunggal juga untuk biaya SPP, dapat kompetensi, sama dikonversi menjadi mata kuliah yang setara dengan jumlahnya 12 SKS, seperti itu. Tujuannya baik gitu kan, tapi masalahnya implementasinya itu setiap kampus itu berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman pas begitu ada yang ikut, kalau di kampus sana seperti ini kan pasti teman-teman ketika ikut program ini kan berbaur dengan mahasiswa kampus lain, pasti sering ngomong, di kampus kamu gimana ya kampus ini? Nah, pasti jawabannya itu akan berbeda-beda, dan itu hal yang wajar gitu kan. Mungkin ada yang konversi, kamu mahasiswa semester 6 nih sekarang misalnya, atau semester 8, itu seluruh mata kuliah dikonversi. Bahkan ada di beberapa kampus, mata kuliah skripsi itu jadi konversi gitu kan. Nah, tapi ada juga, kita belum berani ngambil keputusan skripsi itu dikonversi atau tidak. Karena kan kita juga punya pimpinan, rektor juga harus ada persetujuan juga. Kalau nggak disetujui, kita juga nggak berani ngambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian kemarin di pertemuan pertama itu kan nanti bagaimana sih mengkaji sebuah artikel. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa contoh cara mengkaji artikel. Saya akan share screen dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini nanti tolong di screenshot ya, nanti dikirim ke grup. Nah, screenshotannya 1 kali aja. Soalnya nanti buat pelaporan via Google Form juga. Ini link Google Meet-nya berulang atau setiap minggu ganti? Yang bikin siapa tadi? Yang bikin link Google Meet. Sarah. Link Google Meet-nya diusahakan tetap ya, artinya biar nggak ganti-ganti terus. Oke, saya share screen dulu. Critical analysis. Oke, jadi dalam melakukan kritik atau mereview sebuah artikel gitu kan, mungkin saudara udah semester 8 kan udah tahu lah gimana sih cara nyari artikel itu, minimal pakai Google Scholar seperti itu. Nah, ini saya mencari sebuah artikel, contoh ini tentang evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas di Kota Bima. Nah, ini saudara bisa melihat seperti ini kan cara artikel. Nanti artikel yang saudara pilih bebas, mau terkait dengan pendidikan fisika ataupun fisika murni, tapi nggak boleh di luar dari materi itu. Kalau misalnya mau ngeliat tentang PAUD ya nggak nyambung gitu kan, tapi mengkaji tentang evaluasi pembelajaran fisika masih bisa. Seperti itu. Nah, saudara yang tahu bahwa dalam sebuah artikel itu lebih simpel dibandingkan sebuah skripsi. Karena sebenarnya dalam menulis artikel itu bagian abstrak itu yang paling belakang dikerjakan, tapi dalam komponennya emang paling awal. Nah, dalam menulis artikel, judul ini itu nggak harus sama dengan laporan penelitian atau skripsi. Nggak harus sama, tapi boleh diubah. Jadi misalkan dalam satu buah laporan penelitian atau skripsi saudara bisa dipecah menjadi 2 atau 3 artikel, itu juga bisa. Gitu ya, jadi bisa dipecah menjadi 2, minimal 2 lah, atau 2-3 artikel. Jadi nanti bisa disebar nih ke jurnal A, jurnal B, jurnal C, itu sama. Tapi isinya beda, karena kan yang dipecah tergantung tujuannya. Misalkan di skripsi kamu, di rumusan masalahnya ada 3, kan bisa dijadikan 3 artikel. Yang jurnal A rumusan masalah pertama, jurnal B rumusan kedua, jurnal C rumusan ketiga, itu juga bisa. Masalah itu. Nah, dalam abstrak ini itu pasti yang baik gitu kan. Yang baik itu pertama itu ada latar belakang awalnya. Jadi ini kan langsung tujuan nih. Sebenarnya ada latar belakangnya dulu. Latar belakang masalahnya pakai 1 kalimat. Kemudian baru masuk ke tujuan.
tujuan penelitian ini adalah bla 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 gitu kan. Nah, habis tujuan baru masuk ke metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan apa, kemudian teknik analisa datanya menggunakan apa, populasi sampelnya siapa, itu juga dijelaskan secara simpel, nggak usah terlalu panjang gitu kan. Nah, kemudian baru habis metode penelitian, baru masuk hasil penelitian. Hasil penelitian itu jangan copy paste dari simpulan ataupun pembahasan akhir. Jadi kalau saudara membandingkan dua buah kelas pada membandingkan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar dengan dua kelas gitu kan. Jadi nggak usah diketahui bahwa model pembelajaran ini di kelas eksperimen lebih tinggi rata-rata ini, nanti itu nggak usah, itu kan terlalu ribet. Ya udah jelaskan aja hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran bla 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 terhadap hasil belajar, titik gitu aja, gitu, simpel. Jadi kenapa seperti itu? Jadi ketika orang baca abstrak gini, wah tertarik pengaruhnya di mana nih, nah, akhirnya dia akan membaca ke bagian bawahnya terus seperti itu. Nah, baru di bagian akhir setelah hasil penelitian adalah rekomendasi. Rekomendasi gitu kan. Atau sumbangan riset ini terhadap bidang keilmuan itu apa sih gitu kan. Semoga dari hasil riset ini pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran bla 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 dapat diterapkan di SMA negeri pada pembelajaran fisika. Seperti itu juga bisa. Nah, abstrak itu biasa dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bentuk bahasa Inggris. Tergantung pada template masing-masing artikel. Ada juga artikel yang abstraknya menggunakan bahasa Indonesia aja. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris atau juga yang menggunakan keduanya. Jadi tergantung artikel jurnalnya masing-masing. Nah, di sini juga di bagian pendahuluan itu apa ya? Kalau template itu ada yang 2 kolom dan yang 1 kolom. Jadi kita ngikut template yang udah disediakan aja. Jangan sampai kita mengubah template dari jurnal yang kita ingin tuju untuk mempublikasikannya. Kalau dia pakai hurufnya Times New Roman, ikuti Times New Roman. Kalau dia pakai hurufnya Calibri nomor 10, ikuti. Pokoknya jangan ubah-ubah seperti itu. Nah, di bagian pendahuluan itu isinya tentang ini, yang kalau ingin saudara kaji itu biasanya isinya adalah tentang kondisi ideal dari sebuah masalah yang Anda teliti itu apa. Misalkan gini, kita ingin meneliti di sini ya, di artikel ini dikatakan, udah saya baca seluruhnya, mengatakan bahwa sistem penerimaan zonasi itu berdasarkan misalkan dari kementerian itu, berdasarkan sumber kementerian itu membantu agar tidak ada terciptanya sekolah unggulan sama sekolah tidak unggulan. Artinya bukan sekolah unggulan itu kan hanya diisi oleh anak-anak pintar, sekolah tidak unggulan juga, dan bahkan berkembang sekolah unggulan itu hanyalah diisi oleh orang-orang yang kaya saja. Nah, itulah maka tercetusnya sistem zonasi, gitu kan. Nah, setelah itu baru fakta di lapangan dalam sistem penerimaan siswa baru itu gimana sih? Nah, baru jelasin tuh masalahnya. Nah, misalnya terjadi jual beli ini, itu kan udah fakta di lapangan tuh. Bahkan kaitkan dengan, nah habis itu baru solusinya apa gitu. Ya, solusi tadi sistem penerimaan PPDB itu harus menggunakan sistem zonasi. Baru jelasin tuh keunggulan zonasi itu apa. Baru di kalimat terakhir kamu mengatakan bahwa dengan penerapan sistem zonasi ini diharapkan penerimaan siswa baru itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, seperti itu. Nah, habis itu baru masuk di bagian metode. Nah, kalau kamu pernah melihat di bagian skripsi itu kan, atau di skripsi itu ada tinjauan pustaka ya Pak, kalau di artikel kok kadang nggak ada ya. Biasanya beberapa artikel kajian pustaka itu secara nggak langsung masuk di bagian pendahuluan, gitu. Tapi nggak tersirat
ada subbab tinjauan pustaka, tapi ada juga beberapa jurnal yang template-nya itu menyiapkan khusus literatur gitu atau kajian literatur itu juga bisa. Tapi itu kalau nggak ada, cuma ini doang. Biasanya bentuk dasar dari artikel itu cuma introduction, pendahuluan, kemudian metode, kemudian result, hasil, diskusi, dan pembahasan. Gitu kan? Jadi ada IMRAT, I-nya introduction, M-nya metode, R-nya result, and discussion. Jadi hasil dan pembahasan. Nah, di bagian metode itu nggak perlu kamu, biasanya kalau kamu baca di penelitian artikel orang, dia menjelaskan nih kalau di skripsi lah, metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ada bla 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 bla. Itu kan definisi, nggak perlu. Jadi di bagian metode dalam sebuah artikel itu menjelaskan bagaimana prosedur penelitian ini dilaksanakan. Menggunakan apa penelitian ini, metodenya, instrumen digunakan itu apa, kemudian populasi sampel itu siapa, menggunakan sampel apa, dan bagaimana cara analisis datanya. Udah itu tok gitu loh. Jadi tidak perlu menggunakan definisi-definisi dalam metode penelitian. Itu untuk artikel yang baik seperti itu. Nah, bagian metode udah, baru masuk di hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini nih inti dari sebuah artikel paling besar komposisinya ada di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil penelitian pembahasan ini itu mengungkap, menjelaskan seluruh temuan masalah dijawab di hasil penelitian. Kebanyakan artikel itu, bahkan kebanyakan juga deskripsi itu dari 40 atau bahkan dari 20 lembar bab 4 gitu kan. Itu pembahasannya cuma 1 lembar, sedangkan sisanya hasil. Itu nggak proporsi gitu kan. Artinya itu lebih banyak ke dalam pembahasannya atau diskusinya. Pembahasan itu apa sih Pak gitu kan. Contoh, ini kita bicara deskripsinya dulu. Contoh kamu mengembangkan sebuah media pembelajaran. Pasti kan tahapannya itu kan mulai dari apa tuh, desain, kemudian validasi, sampai produk kamu itu dikatakan layak. Bahkan juga ada yang sampai diimplementasikan produknya. Nah, itu kamu nggak perlu menjelaskan berdasarkan pakar ini, hasilnya ini, udah ada tabelnya, tapi kamu jelasin lagi secara deskriptif gitu kan. Itu buang-buang kertas, buang-buang waktu. Ya udah, ditampilkan aja di tabelnya. Nanti orang kan membaca sendiri, gitu kan. Baru kamu bahas, misalkan hasil penelitian ini, misal produk kamu dikatakan layak, lebih baik ini, itu sesuai dengan penelitian orang lain juga yang mengatakan bahwa media pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan indikator bla bla bla. Jadi seperti itu. Jadi sama di bagian artikel itu, pembahasan itu adalah mengaitkan hasil riset kamu dengan penelitian terdahulu atau penelitian orang lain, baik itu yang setuju, baik yang tidak setuju. Itu dipaparkan secara komprehensif di bagian pembahasan. Nah, habis itu baru masuk di bagian, nah kalau bisa di bagian pembahasan itu tampilkan tabel ataupun gambar yang dapat terbaca dengan baik. Gitu kan. Nah, ini pembahasannya panjang. Lalu masuk ke bagian simpulan. Nah, simpulannya itu apa? Ya, simpulannya apa? Kalau kamu kan dijelaskan nih simpulannya, nggak terlalu panjang. Kalau kamu misalkan dalam penelitian pengembangan media tadi, berdasarkan hasil pembahasan, pengembangan media yang dikembangkan itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika siswa dengan indikator sebagai berikut bla bla bla, titik, udah selesai gitu. Jadi bahkan kalau simpulan cuman 1 paragraf nggak masalah gitu. Jadi simple gitu kan. Baru masuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang baik itu adalah rujukan minimal, bahkan ada yang mengatakan 10 tahun terakhir, bahkan ada juga yang mengatakan 5 sampai 7 tahun terakhir, tahunnya.
Dan lebih banyak lagi harus menggunakan 80% dari artikel yang di jurnal. Jadi kalau saudara, ini kan buku nih. Coba saudara bandingkan rata-rata dari sebanyak ini yang buku ada berapa gitu kan. Nah, utamakan 80% itu dari jurnal. Sama, deskripsi kamu juga seperti itu. Karena kan nyari jurnal itu kan lebih mudah kan dibanding nyari buku. Bahkan nyari buku itu kamu harus ke Gramedia. Kalau emang harus beli kan, kalau kamu benar-benar punya bukunya, kadang-kadang kamu nggak punya bukunya, cuman copy paste punya orang, ditulis di daftar pustaka kan. Nah, lebih baik, lebih real, kamu nyari artikel, jelas kamu nyari sendiri, gratis di Google Scholar. Kalau kamu beli buku aja minimal itu 35.000 minimal. Kalau kamu sumber pustaka bukunya ada 10, 35.000 kali 10, 50.000. Kamu nyari artikel ribuan gratis di Google Scholar. Jadi itu perbandingan. Nah, nanti hasil-hasil itu mana nggak kebuka. Maaf, agak lama laptop. Nah, hasil-hasil yang tadi itu nanti akan saya kirimkan namanya form critical analysis, gitu kan. Jadi di situ saudara harus mengkaji nih identitas artikel itu apa aja sih judul ininya, informasi yang kamu dapat gitu kan. Kemudian latar belakang tujuan artikel itu apa aja sih kan mau nggak mau kamu harus baca dulu kan. Nah, ini boleh menggunakan kalimat sendiri, kamu sintesiskan sendiri, itu boleh, bebas. Kemudian kamu harus cari metodologi yang digunakan di riset itu apa sih, sampelnya gimana, teknik analisa datanya bagaimana, itu kamu tuliskan di bagian metodologi. Kemudian instrumen yang digunakan apa dalam risetnya itu di artikel tersebut, misalnya menggunakan wawancara, kuesioner. Bahkan kalau nanti ditemukan di artikel itu ada hasil validasinya, bisa dicantumkan di sini. Baru hasil itunya, hasil dari artikel tersebut. Kan kalau kamu baca kan hasil pembahasan itu panjang tuh. Nah, itu kamu baca dulu, baru kamu tuliskan menggunakan kalimat sendiri. Jadi hasilnya apa kamu ceritakan. Baru summary, simpulannya apa. Nah, baru di bagian inilah bagian kamu harus berpikir secara analisis. Misalkan ini kan tentang zonasi nih, katanya zonasi itu lebih baik. Nah, mungkin di sini saya akan mencari artikel, coba ada nggak sih sistem zonasi itu yang buruk. Nah, saya akan menulis, bahkan di beberapa daerah pun sistem zonasi itu tidak berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian dalam kurung Bakti 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan PPDB dengan cara zonasi di Kota Depok berjalan semrawut. Jadi ada sanggahan, adapun juga dukungan. Itu namanya kritik, gitu kan. Nah, nanti baru di sini kamu jelaskan seperti ini. Ini kan juga menggunakan beberapa ini. Nah, nanti critical review juga kamu tulis di sini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sangat baik. Nah, sesuai dengan hasil artikelnya. Nah, oh ternyata ini saya ternyata begitu saya cari yang tentang zonasi yang buruk nggak ada, semuanya menyatakan baik. Ya udah berarti dikatakan sistem zonasi itu baik untuk diimplementasikan dalam PPDB. Nanti baru di sini kamu tampilkan. Nanti saya kirim juga contoh cara membahasnya. Nah, nanti baru yang kamu gunakan dalam kritikal itu kan menggunakan artikel orang juga nih. Nanti saya cantumkan daftar pustaka. Nah, di sini ada kritikal yang sedikit. Nih, hal ini tentu melanggar hak warga negara dalam sistem zonasi, dalam menentukan pilihan terkait pendidikan. Untuk mengakali aturan zonasi, tidak sedikit orang tua yang memanipulasi surat keterangan penduduk agar tetap masuk dalam zonasi dan diterima di sekolah yang dimaksud. Permasalahan yang timbul dari sistem zonasi menegaskan bahwa negara telah memaksa warga negara
dalam hal ini siswa untuk memilih sekolah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga pilihan untuk menentukan sekolah yang dianggap terbaik sesuai dengan kehendak siswa tidak menjadi perhatian. Ikhwal ini yang kemudian menjadi permasalahan substansial dari sistem zonasi, di mana sistem ini cenderung diperlakukan sebagai objek dalam pembangunan negara. Negara merampas hak warganya untuk mendapatkan akses sekolah yang memiliki kualitas terbaik. Gitu. Mungkin dulu saudara pernah dengar kalau yang di Jakarta ada SMA Negeri 70, ada SMA Negeri 3. Dulu zaman saya sekolah, itu saya selalu berindikasi SMA Negeri 3 itu sekolah unggulan, anak-anak pintar dan orang kaya. SMA Negeri 70 juga. SMA Negeri 6 di belakang 70 juga berpikiran itu anak-anak pintar, anak-anak pilihan, dan orang kaya. Di SMA 8 apalagi, SMA 8 Bukit Duri. Itu masih siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia bahkan ikut di situ. Nah, sekarang dengan sistem zonasi itu, mereka mau nggak mau harus menerima siswa yang memiliki kognitifnya lebih rendah juga. Gitu. Makanya sekarang ada sedikit ini juga. Jadi yang dulu adanya unggulan, karena udah nggak ada unggulan lagi. 70 dulu yang nerima siswa-siswa artis dalam tanda kurung, sekarang nerima siswa anak-anak sekitarannya juga. Itu seperti itu. Itu eh, pertama baik gitu kan, karena pemeratan tapi tidak baiknya itu mutunya itu menjadi rendah seperti itu. Nah, nanti kamu bisa mengkritisi hasil sebuah riset seperti itu. Oke, itu yang dapat saya tampilkan untuk hari ini dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan terkait dengan mata kuliah di kajian hasil penelitian ini. Yuk, monggo silakan. Nanti ini saya rekam, nanti saya tampilkan di YouTube juga, mungkin nanti bisa diulang lagi kalau pas gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti tugas saudara seperti itu, tugas pertamanya. Nah, nanti saudara mulai milih artikel dari minggu sekarang, gitu kan. Nanti minggu depan saya minta 2 orang lah lakukan paparan menggunakan form yang saya berikan nanti. Jadi saudara nggak usah bikin PowerPoint, tapi menggunakan Microsoft Word dari bentuk form yang seperti itu. Saya minta 2 orang minggu depan harus siap. Jadi lebih cepat, lebih baik. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Atau nanti saya minta data nama-namanya, saudara tentukan yang besok maju siapa. Jadi kamu bikin jadwal ketua kelasnya ataupun siapa. Jadi ntar biar teman-temannya itu punya ini, oh iya, saya dapat gilirannya, jadi harus sudah siap. Gitu kan. Nah nanti kalau namanya itu tetap nanti dibalik gitu. Nanti pas mulai UTS itu yang maju terakhir di bagian kajian artikel ini maju pertama di bagian yang menggunakan publish or pair sebagai viewer. Jadi dibalik gitu, semuanya seimbang. Jadi yang maju di awal sekarang nanti akan maju di akhir di bagian post viewer. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Apa sudah paham semuanya? Kalau sudah paham nanti saya kirim formnya. Kemudian saya minta datanya hari ini juga ya, bukan hari ini, pokoknya minggu inilah saya udah minta data, jadi saya tahu minggu depan yang maju siapa. Ya 15 sampai 20 menit lah paparannya, nggak usah terlalu lama. Kalau kelamaan 15 menit 10 menit tuh nggak apa-apa. Oke, tidak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, udah. Jadi nanti saya kirim di Google Form, di grup WA. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti
tugasnya dikirim yang minggu depan maju, kirim ke email aja langsung ke email yang sudah saya share ya, kan udah saya share ke emailnya dalam bentuk PDF tapi ngirimnya. Jadi yang dikirim itu form kajiannya sama artikelnya yang kamu pilih apa. Terus seperti itu. Udah, ada pertanyaan silakan. Nur Afni, Murniati, Enda, Ricky, Sarah, Mahmud, Kuswandi atau Anantio. Jangan lupa bulan Juli ada seminar hasil ya, seminar hasil skripsi. Jadi skripsinya saudara kerjakan mulai dari sekarang. Dilanjutkan. Nanti yang melakukan seminar hasil, mungkin waktu pas di seminar proposal kan udah diberitahu ya. Kalau yang pengujinya saya kasih tahu di bulan Juli itu ada seminar hasil. Jadi untuk mengetahui sudah sejauh mana skripsi kamu dilanjutkan gitu. Kalau kan di situ nanti bisa ngeliat nih, wah ini belum ngapa-ngapain ya, wah, ini calon-calon nih, gitu kan. Calon-calon nggak lulus gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada ya udah sampai sini aja untuk hari ini. Nanti kita lanjut di grup WhatsApp untuk tanya jawabnya. Kalau nanti habis ini ada pertanyaan silakan tanya di grup WA. Mungkin tapi saya tidak balas langsung, mungkin nanti sore atau agak malam saya akan balas. Oke, kalau tidak ada terima kasih untuk hari ini untuk perkuliahan kajian hasil. Nanti selebihnya tayangan ini akan saya upload di YouTube. Nanti kalau nanti pengen butuh diulang lagi, oh gimana sih caranya kemarin di pendahuluan isinya apa aja nggak sempat kecatat, di abstrak tadi isinya apa aja udah dijelaskan, nanti bisa melihat diulang lagi di YouTube. Untuk hari ini terima kasih, jaga selalu kesehatan seluruhnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ditentukan untuk yang maju minggu depan. Saya Terima kasih, Pak.